Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah sekolah minggu hari ini. Yuk kita mempersiapkan diri. Jangan lupa mandi dan gosok gigi ya, supaya wangi dan siap untuk memuji Tuhan. Selama beribadah, jangan sambil makan, minum, dan jangan sambil bermain ya. Jangan lupa siapkan Alkitab dan alat tulis. Selamat mengikuti ibadah minggu ini. Tema kita minggu ini adalah Puji Tuhan, selamat pagi anak-anak. Nah, kita ketemu lagi di sekolah minggu online GKI Marta Direja. Anak-anak ada di rumah, Bapak Ibu Guru ada di gereja. Baik, mari kita awali dengan memuliakan nama Tuhan. Mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Baik anak-anak, kita akan bersama-sama menghadap kehadirat Tuhan, berdoa. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi ini Tuhan sudah memberikan saya kesehatan. Terlebih indah saya boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama dengan Bapak Ibu Guru di gereja. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan berikan kesehatan dan boleh bersama-sama memuji nama Tuhan, bahkan dengan teman-teman di rumah masing-masing. Tuhan, ampuni saya atas dosa-dosa saya, buka hati dan pikiran saya supaya saya boleh memuji dengan sukacita dan mendengarkan firman Tuhan dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya anak-anak, bagaimana ada roh Tuhan ada pada kita harus selalu berdoa. Berdoa sih kapan ya? Apa kita hari Minggu aja itu pas di gereja? Wah, baru berdoa gitu? Wah, ternyata tidak ya. Atau pas jam makan saja? Wah, ternyata tidak. Doa orang Kristen itu seperti napas kehidupan. Jadi setiap waktu, setiap saat. Jadi mau pagi, mau siang, mau malam kita harus selalu ingat Tuhan. Caranya dengan berdoa pada Tuhan. Mari kita pujikan, berdoalah. Berdoalah waktu pagi, berdoalah waktu siang, berdoalah waktu malam, agar selalu tenang. Berdoalah waktu pagi, berdoalah waktu siang, berdoalah waktu malam, agar selalu tenang.
berdoa minta tuntunan Tuhan untuk menerima berkat Tuhan di dalam cerita firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau saya sudah boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kalau sebentar saya akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Budian, berkati saya Tuhan, buka hati dan pikiran saya dan pimpinlah saya dengan Roh-Mu yang kudus. Berkati juga Budian yang akan menyampaikan firman Tuhan. Bila Tuhan berkati supaya firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi saya dan juga bagi teman-teman di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, coba Budian bawa apa ini? Jeruk. Siapa yang mau? Oh, Budian juga mau loh. Budian bawa satu lagi. Ada roti. Anak-anak juga mau? Wah, anak-anak pasti senang ya kalau diberi sesuatu orang lain. Nah, kalau diberinya sekali, senang. Apalagi kalau sering, wah, lebih senang lagi. Padahal orang yang memberi itu bukan siapa-siapa kamu. Wah, orangnya pasti baik hati. Bukan anggota keluargamu, bukan saudaramu. Dia cuma tetangga kamu yang baik hati, yang ingin memberi sesuatu kepada orang lain, yang ingin membantu atau menolong orang lain. Tapi misalnya orang yang baik hati yang suka memberi kamu pergi jauh sekali dan kamu tidak bisa bertemu dia lagi, bagaimana perasaanmu? Pasti sedih ya, pasti merasa kehilangan. Sebab orang yang baik hati sudah pergi, kamu tidak bisa bertemu lagi. Nah, di Alkitab juga diceritakan tentang orang yang baik hati. Cerita itu terdapat dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43. Nanti anak-anak yang sudah bisa membaca setelah ibadah bisa membacanya. Tapi sekarang dengarkan dulu ceritanya ya. Nah, di kota Yope tinggallah seorang perempuan yang baik hati. Namanya Ibu Tabita, atau biasa dipanggil Ibu Dorcas. Ibu Tabita ini murid Tuhan Yesus juga loh anak-anak. Loh, katanya murid Tuhan Yesus cuma 12. Kok ini juga murid Tuhan Yesus? Nah, semua orang yang mau mengikut Tuhan Yesus dan mau melakukan perintah Tuhan menjadi murid Tuhan Yesus. Tabita tahu kalau Tuhan Yesus itu sangat sayang padanya. Bahkan Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa Bu Tabita. Bu Tabita juga sayang kepada Tuhan Yesus. Bu Tabita mengasihi Tuhan Yesus. Makanya dia mau menolong orang lain, mau mengasihi orang lain, mau berbuat baik kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, semua orang mengenal Bu Tabita. Semua orang yang pernah ditolongnya sangat sayang kepadanya. Banyak orang yang sudah diberi pakaian, diberi makanan, juga diberi uang. Jadi semua orang sangat sayang kepada Ibu Tabita. Tapi anak-anak, suatu hari Bu Tabita sakit. Dia sudah berobat kemana-mana, tapi penyakitnya tidak sembuh juga. Malah semakin hari penyakitnya semakin parah. Akhirnya Bu Tabita meninggal. Semua orang yang pernah ditolongnya datang untuk melihat Bu Tabita yang terakhir kali. Mereka menangis di samping Bu Tabita yang sudah meninggal.
ibu-ibu, anak-anak, semua yang pernah ditolongnya datang. Mereka bersedih sekali, sangat bersedih. Bu Tabita, mengapa engkau meninggalkan kami, Bu Tabita? Engkau sangat baik, Bu Tabita. Kalau Bu Tabita sudah tidak ada, siapa yang akan memberi saya baju? Siapa yang akan memberi saya uang? Dan siapa yang memberi saya makanan? Semua bersedih. Saat itu, Pak Petrus sedang ada di kota Lida. Nah, kota Lida ini tempatnya tidak jauh dengan kota Yope, anak-anak. Begitu murid-murid yang ada di Yope mendengar bahwa Petrus sedang ada di Lida, mereka berencana untuk membawa Petrus ke Yope. Teman-teman, Pak Petrus kan ada di kota Lida. Kota Lida tidak jauh dari tempat kita. Ayo kita minta pertolongan Pak Petrus. Ya benar, Pak Petrus kan sudah menyembuhkan orang yang lumpuh. Pasti Pak Petrus bisa menolong Bu Tabita. Ayo kita minta tolong dia. Maka diutuslah 2 orang untuk pergi ke Lida menemui Pak Petrus. 2 orang ini berangkat ke kota Lida. Sesampai di sana, dia bertemu dengan Pak Petrus dan memohon, Pak Petrus, tolong kami Pak Petrus. Ayo cepat Pak Petrus ke kota Yope. Ada apa? Tanya Pak Petrus. Mengapa kamu begitu ketakutan, begitu khawatir? Pak Petrus, tolong Bu Tabita. Bu Tabita sudah meninggal. Tolong dia, Bu Tabita, Pak Petrus. Begitu mendengar bahwa Bu Tabita sudah meninggal, Pak Petrus bergegas berangkat ke kota Yope. Sampai di kota Yope, Pak Petrus segera diajak ke ruangannya Bu Tabita. Di ruangan itu banyak ibu-ibu dan anak-anak yang menangis. Mereka menceritakan betapa baiknya Bu Tabita. Pak Petrus, tolong Bu Tabita, Pak Petrus. Dia begitu baik kepada kami semua. Dia rela mengorbankan semuanya untuk kami. Lihat baju ini, Pak Petrus. Dia menjahitkan baju untuk saya. Ada lagi yang bercerita, Pak Petrus, saya juga sering diberi makanan. Saya sering diberi uang. Ada anak-anak juga. Pak Petrus, tolong Bu Tabita ya Pak Petrus. Bu Tabita sangat baik. Bu Tabita sering kasih saya makanan dan uang. Tolong ya Pak Petrus. Pak Petrus sangat sedih melihat dan mendengar itu semua. Tenanglah, kata Petrus. Aku akan menolong Bu Tabita. Tapi sekarang kalian keluar dari ruangan ini. Aku akan menolong Bu Tabita. Semua orang yang ada di ruangan itu keluar. Tinggallah di ruangan itu Pak Petrus dan Bu Tabita yang sudah meninggal. Apa yang dilakukan Pak Petrus? Apakah dia langsung membangunkan Bu Tabita supaya hidup lagi? Tidak. Yang dilakukan Pak Petrus adalah berlutut dan berdoa. Dia berdoa meminta pertolongan Tuhan Yesus. Dia yakin meskipun Tuhan Yesus di surga, tapi Tuhan Yesus mau dan dapat menolong Petrus. Dan Tuhan Yesus mendengar doa Petrus. Selesai Petrus berdoa, dia lalu bangkit dan mendekati
buta pita yang sudah meninggal. Lalu Petrus berkata, "Tabita, bangkitlah." Menakjubkan anak-anak, ajaib luar biasa. Perlahan buta pita membuka matanya, seolah-olah dia baru bangun tidur. Dan ketika buta pita melihat ada Pak Petrus di sampingnya, dia lalu bangun dan duduk. Pak Petrus lalu mengulurkan tangannya membantu buta pita berdiri. Lalu Pak Petrus memanggil semua orang yang ada di luar. Semua orang bersuka cita sebab buta pita sudah hidup lagi. Anak-anak, buta pita tadi sudah meninggal dan bisa hidup lagi. Itu bukan karena Pak Petrus bisa menghidupkan buta pita, bukan. Tapi Pak Petrus berdoa kepada Tuhan Yesus. Petrus berdoa meminta pertolongan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menolong Petrus. Sehingga buta pita bisa hidup lagi. Jadi kalian kalau sedih, jangan khawatir. Ingatlah, ada Tuhan Yesus yang siap menolong anak-anak. Caranya bagaimana? Dengan berdoa. Mintalah pertolongan kepada Tuhan. Misalnya anak-anak yang sudah sekolah sedang kesulitan belajar. Sudah belajar lama, kok nggak bisa-bisa ya? Berdoalah kepada Tuhan. Minta tolong kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong. Ada lagi yang dijauhi teman-temannya sehingga dia sendirian. Berdoalah kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong. Yang tidak bisa membayar sekolah, berdoa, minta tolong kepada Tuhan. Tuhan pasti memberi jalan keluar, menolong anak-anak semua. Kalau anak-anak berdoa dalam nama Yesus dengan sungguh-sungguh, percayalah, Tuhan Yesus akan memberikan hasil yang luar biasa kepada anak-anak. Kalau berdoa jangan hanya waktu sedih anak-anak, tapi waktu senang pun anak-anak juga harus berdoa. Sebab itu salah satu cara kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, supaya anak-anak lebih mantap di dalam berdoa, di dalam meminta pertolongan Tuhan, kita akan menghafal ayat hafalan yang terdapat dalam Matius 21 ayat 22. Ayo siapkan Alkitabnya. Yang sudah bisa membaca, kita buka Matius 21 ayat 22. Nah, sudah ketemu? Sekarang kita baca bersama. Siap? 1, 2, 3. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Nah, sekarang yang kita pakai dari apa saja yang kamu minta dan-nya tidak kita baca. Sekali lagi ya. Matius 21 ayat 22. Apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Sekarang kata kamu kita ganti dengan aku. Nah, ada dua kata kamu ya. Apa saja yang kamu minta diganti dengan aku. Siap anak-anak? 1, 2, 3. Matius 21 ayat 22. Apa saja yang aku minta
dalam doa dengan penuh kepercayaan, aku akan menerimanya. Mari anak-anak, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu hari ini yang saya dengar. Saya bersyukur mempunyai Tuhan yang selalu mau dan dapat menolong saya. Tolong saya Tuhan untuk selalu berdoa kepadamu, minta tolong kepadamu dalam keadaan apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Ya anak-anak, di dalam firman Tuhan tadi, di dalam cerita firman Tuhan tadi, wah ternyata nama Yesus heran. Jadi kalau kita berdoa dalam nama Yesus, sangat besar kuasanya. Baik, kita akan sama-sama berdiri, kita akan pujikan nama Yesus heranlah ya. Kita akan pujikan sama-sama dengan berdiri. Nama Yesus heranlah, cintanya oh heranlah, kuasanya oh heranlah, heran lebih dari Tuhan. Nama Yesus heranlah, cintanya oh heranlah, kuasanya oh heranlah, heran lebih dari Tuhan. Nama Yesus heranlah, cintanya oh heranlah, kuasanya oh heranlah, heran lebih dari Tuhan. Ya anak-anak, terima kasih sudah bersama-sama beribadah sekolah minggu secara online. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai minggu depan.